Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rianda Prima Putri SHMH. Saya adalah tamatan S1 Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 2009 dan tamatan S2 Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 2015. Saya mulai berkarir atau mendidik pada tahun 2015 di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Imam Bonjol Padang. Dan berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, perihal pelaksanaan pendidikan saya, di mana saya mengampu mata kuliah antara lain adalah ada Sistem Hukum Indonesia sebanyak 3 SKS, Hukum Tata Pemerintahan sebanyak 3 SKS, ada Hukum Administrasi Negara 3 SKS, Pendidikan Pancasila 3 SKS, Pendidikan Kewarganegaraan sebanyak 3 SKS, Studi Konstitusi dan Lembaga Negara 3 SKS, Proses Legislatif di Indonesia 3 SKS, Korupsi dan Anti Korupsi sebanyak 3 SKS, Dasar-dasar Filsafat Ilmu Sosial 3 SKS, Pengantar Filsafat 3 SKS, ada Kapita Selekta Pemerintahan 3 SKS, Pemerintahan Indonesia 3 SKS. Nah, untuk kegiatan lainnya saya di kampus adalah menjabat sebagai Ketua Badan Penjamin Mutu di tingkat kampus. Dan juga saya adalah sebagai salah satu pengelola online jurnal sistem Sumatera Law Review di LL Dikti wilayah 10 sebagai editor. Dan juga saya adalah sebagai pengelola jurnal di Lembaga Penelitian dan Penerbitan Ensiklopedia sebagai editor in chief. Pada tahun 2015, saya menjadi dosen tetap pada program studi ilmu pemerintahan. Saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah pendidikan Pancasila dan pemerintahan Indonesia masing-masing tersebut sebanyak 3 SKS. Alhamdulillah, di tempat kampus saya mendidik, di tiap-tiap ruang kelas telah tersedia proyektor atau infokus serta papan tulis, sehingga pelaksanaan pelajaran di kelas bisa dilaksanakan dengan baik. Dari permulaan saya mendidik secara biasa, tiap-tiap pertemuan saya awali dengan salam pembuka dan menyajikan tujuan pelajaran atau materi. Selanjutnya, mereview materi sebelumnya, menyajikan materi pembelajaran, dan melanjutkan sesi tanya jawab. Kemudian saya juga menyimpulkan materi, menyajikan ilustrasi materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Dan kemudian saya menutup pelajaran. Pada penyampaian materi perkuliahan, saya melakukan dengan metode ceramah dan menerapkan slide presentasi berupa PowerPoint, dan juga saya menulis di papan tulis untuk mempertajam pemaparan terhadap nilai-nilai materinya. Alhamdulillah, dengan langkah hal yang demikian, perkuliahan telah berjalan dengan cukup baik. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, saya merasa bahwa perlu ada atau metode cara pelajaran yang bisa merubah pelajaran menjadi lebih baik. Dan untuk itu, alhamdulillah, pada tanggal 27 hingga 31 Agustus tahun 2018 saya berkesempatan mengikuti Applied Approach atau AA yang diselenggarakan oleh LL Dikti wilayah 10 di Jambi. Ilmu yang saya peroleh dari pelatihan tersebut saya
akan laksanakan dalam pembelajaran, mengaplikasikan sistem pembelajaran yang sesuai dengan SOP, dan saya mengemasnya menjadi lebih baik dan mudah dipahami dan teratur sesuai dengan standarnya. Serta pada kesempatan berikutnya saya juga berkesempatan mengikuti Term of Reference atau TOR, workshop kurikulum berbasis skill di perguruan tinggi yang diadakan pada tanggal 30 Maret sampai dengan 7 April 2018. Di mana dalam pelatihan ini kita juga dibekali bagaimana cara kita melakukan pembelajaran dalam menghadapi 21 century. Dalam menjalankan proses perkuliahan, saya berusaha melakukan pembelajaran sesuai dengan kalender akademik dan menjalankan kuliah tatap muka sesuai dengan peraturan akademik, yakni ada 14 kali pertemuan di luar ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Akan tetapi terkadang tak bisa dilengkapi semua pertemuannya hingga 14 pertemuan. Saya selalu maksimalkan hingga 12 kali pertemuan tatap muka. Saya berusaha masuk ke kelas dengan layak, dengan jam yang telah ditentukan atau ditetapkan atau dengan waktu yang ideal. Bila waktu kuliah saya pukul 13 sampai 14.40, maka saya berupaya masuk sebelum pukul 13 atau selambat-lambatnya saya akan masuk kelas pada pukul 13.10 dan akan mengakhiri perkuliahan tersebut pada pukul 14.40. Saya senantiasa menyajikan dan membuat kesepakatan di kelas dengan mahasiswa yang sesuai dengan kontrak perkuliahan yang berisi tata tertib dan proses belajar mengajar seperti waktu masuk, ada toleransi telat, jumlah minimal absensi, bagian dari beban pengukuran. Contoh dari keteladanan yang saya sampaikan yakni senantiasa mengungkapkan atau mengucapkan salam dikala hendak menjelang kelas dan saat mengawali pelajaran dan pada saat akan mengakhiri pelajaran. Selanjutnya, keteladanan yang saya adalah dalam berpakaian selaku seorang dosen yang senantiasa berpakaian rapi layaknya seorang pengajar. Saya juga mengharuskan mahasiswa saya untuk berpakaian rapi, begitu juga dalam bertingkah. Seorang dosen seharusnya bertingkah dengan baik terhadap mahasiswa dan terhadap rekan kerja. Serta dalam pelaksanaan belajar mengajar di kelas, sebisa mungkin saya selalu bertingkah baik. Sebagai dosen, saya menganggap kritik merupakan keperluan saya dalam cara kerja proses belajar mengajar. Saya senantiasa sampaikan terhadap mahasiswa bahwa dosen juga manusia biasa yang tentu tak luput dari kekeliruan, kekurangan, dan untuk tak perlu takut memberikan kritik dan rekomendasi terhadap saya. Misalnya, kritik yang saya terima adalah penyampaian materi yang terlalu cepat, dan saya mengungkapkan terima kasih terhadap mahasiswa yang telah mengingatkan saya. Alhasil, tiap-tiap mendidik saya berupaya untuk menanyakan perihal metode mendidik saya apakah cepat atau tidak. Saya juga mempertimbangkan bahwa mahasiswa bisa mengikuti materi yang disampaikan. Mahasiswa bisa menilai saya secara langsung melalui survei performa dosen dalam mendidik yang dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu di kampus saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah Sistem Hukum Indonesia ini, setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu memahami karakteristik sistem hukum Indonesia dan mampu untuk mengevaluasi serta menganalisis sistem hukum di Indonesia yang merupakan perpaduan dari hukum agama, hukum adat, dan hukum negara Eropa, terutama Belanda. Selain itu, mahasiswa mampu memahami bahwa hukum Indonesia merupakan suatu sistem
yang terdiri dari unsur-unsur atau bagian-bagian yang saling melengkapi dan berkaitan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami kondisi hukum dewasa ini atau pokok-pokok hukum positif yang berlaku di Indonesia dan pengembangan hukum nasional di masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Perkenalkan, nama saya Rianda Prima Putri, SHMH. Saya adalah dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Imam Bonjol Padang, program studi ilmu pemerintahan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah saya yang saya ampu, yaitu Sistem Hukum Indonesia, di mana Sistem Hukum Indonesia ini memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah Sistem Hukum Indonesia ini merupakan mata kuliah wajib program studi ilmu pemerintahan, program sarjana, dengan tujuan kompetensi yang berfokus pada pengetahuan, konsep, prinsip, dan pengetahuan serta pemahaman dasar mengenai hukum positif di Indonesia, yang mana di sini meliputi antara lain adalah sistem hukum adat, hukum Islam, hukum tata negara, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum acara, dan hukum internasional. Berikut adalah video bagaimana dari contoh kelas sistem hukum Indonesia yang dilakukan secara sinkronisasi. Nanti akan dipaparkan. Berikut juga terlampir yaitu RPS dari sistem hukum Indonesia tersebut. Berikut adalah videonya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, rekan-rekan mahasiswa saya dimanapun berada. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita di mata kuliah Sistem Hukum Indonesia kita telah memasuki pertemuan ke-6, di mana pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang hukum pidana. Baik, saya akan share itu bahan yang akan kita belajar untuk diskusi atau untuk pembelajaran pada pertemuan ini. Oke, ada kelihatan? Ada, Bu. Oke, baik ya. Kita hari ini Sistem Hukum Indonesia dengan saya Rianda Prima Putri. Oke, sebelum kita masuk ke dalam Sistem Hukum Indonesia, kita ke dalam hukum pidana maksud saya, di sini akan saya terangkan dulu rumusan capaian pembelajaran setelah rekan-rekan mengikuti pelajaran pada pertemuan ini. Di mana nanti diharapkan kepada mahasiswa itu mempunyai pemahaman terkait pengertian hukum pidana, ada azas-azas hukum pidana, dan mengetahui macam-macam tindak pidana, serta apa itu unsur-unsur dari tindak pidana tersebut.
Dan diharapkan kepada rekan-rekan mahasiswa juga mampu nanti untuk menjelaskan apa itu pengertian hukum pidana, dapat menjelaskan sumber dari hukum pidana tersebut, menjelaskan tentang tindak pidana, dan lanjut juga menjelaskan sifat melawan hukum dan ajaran dari sebab akibat. Lanjutnya menjelaskan azas-azas dari hukum pidana. Baiklah, kita langsung saja. Yang pertama yaitu ada rumusan hukum pidana. Menurut para pakar dari hukum pidana, yaitu dari Indonesia, di sini saya mengambil menurut pendapat dari Mulyatno. Menurut pendapat dari Mulyatno, hukum pidana ini adalah bagian dari semua hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan hukum untuk yang pertama menentukan perbuatan yang mana tidak boleh dilakukan dan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Nah, yang kedua itu menentukan kapan dan dalam hal-hal apa saja kendala mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dan kemudian dikenakan sanksi atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Lanjutnya lagi, yang ketiga menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Itu tadi menurut Profesor Mulyatno ya. Lanjut lagi, saya juga mengambil dari para ahli. Di sini ada Kansil. Kalau menurut Kansil, hukum pidana itu ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Jadi perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Oke, kita next ya. Apa ada tujuan dari hukum pidana tersebut? Kalau menurut Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa tujuan hukum pidana itu ialah untuk memenuhi rasa keadilan. Kalau menurut Tirta Amijaya, tujuan hukum pidana itu ialah untuk melindungi masyarakat. Sedangkan menurut Kanter atau Sianturi menyatakan bahwa tujuan hukum pidana itu pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan perseorangan atau biasa kita sebut individu, ada hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan atau tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Nah, di sini kita juga akan membahas bagaimana itu aliran hukum pidana. Kalau di sini terlihat pada bagian yang telah saya buatkan itu ada 3. Yang pertama ada aliran klasik atau classical writing atau classical school. Yang kedua ada aliran modern atau modern writing, modern school atau aliran dari kriminologi. Criminologist writing or criminology school atau aliran positif. Dan yang ketiga itu adalah aliran the writing atau the school atau aliran sosiologis atau sociologist writing or sociologist school. Nah, ini dia penjelasan dari aliran yang saya buatkan bagannya ini, teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa bisa melihatnya pada bahan yang telah saya berikan. Bahan yang saya buatkan ini juga bisa saudara download di dalam Edlink yang telah saudara miliki. Jadi semuanya dapat di-download, di-print, dan dibaca untuk menjadi bahan pembelajaran saudara. Ini dia ada 3 pengertian dari aliran klasik, ada aliran modern juga, dan ketiga ada aliran sosiologi. Dapat rekan-rekan baca ya.
Nah, pada teori hukum pidana strafrechttheorien yang mengemukakan tujuan dari adanya pidana, di sini pada umumnya dibagi dalam 3 golongan. Yang pertama ada teori absolut, absolute theorien atau teori pembalasan, Vergeltungstheorien or retribution theory, di mana penjatuhan pidana itu dibenarkan semata-mata karena orang yang telah melakukan kejahatan. Nah, yang keduanya, pidana itu merupakan akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran pidana itu terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Ini tokohnya dari teori absolut ini ada Immanuel Kant, ada Hegel, ada Herbart, ada Stahl, dan Leo Polak. Selanjutnya, teori dalam hukum pidana adalah teori relatif atau relative theorem atau teori tujuan. Ini adalah dual theorem or utilitarian theory. Menurut teori relatif ini, pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi, dasar pembenaran pidana tersebut menurut teori ini terletak pada tujuan pidana itu. Beberapa di sini juga ada pendapat tentang tujuan pidana itu sendiri. Dapat rekan-rekan mahasiswa lihat itu ya, ada tujuan pidana adalah untuk menentukan masyarakat yang gelisah karena akibat dari telah terjadinya kejahatan. Dapat nanti saudara baca. Sekarang ada sumber-sumber hukum pidana di Indonesia. Yang pertama itu ada KUHP, Wetboek van Strafrecht. Wetboek van Strafrecht ini beserta undang-undang yang mengubah serta menambahnya. Yang kedua ada undang-undang di luar KUHP atau Wetboek van Strafrecht ini yang berupa tindak pidana khusus. Yang ketiga, beberapa jurisprudensi yang memberikan makna atau kaidah hukum tentang istilah dalam hukum pidana. Yang keempat, di daerah-daerah perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang dan tercela menurut pandangan masyarakat yang tidak diatur di dalam KUHP itu sendiri. Ada hukum hadat. Maksudnya itu hukum pidana adat masih tetap berlaku sebagai hukum yang hidup atau kita sebut dengan the living law. Nah, ini dia dapat saudara lihat, rekan-rekan lihat ada sistematika dari KUHP kita. Yang pertama ada buku 1 tentang aturan umum, itu terdiri dari pasal 1 sampai 103 terletak pada bab 1 sampai 9. Nah, di buku kedua dia mengatur tentang kejahatan itu terdapat pada pasal 104 sampai 488, ada pada bab 10 sampai 41. Buku ketiga itu ada di sana mencakup tentang pelanggaran, terdapat dalam pasal 489 sampai 569. Nah, itu yang ada di dalam KUHP. Sementara untuk hukum pidana khusus itu aturan pidana dalam undang-undang yang diatur di luar KUHP tersebut, sepertinya undang-undang narkotika, undang-undang psikotropika, undang-undang terorisme, undang-undang HAM, hak asasi manusia atau human right, ada juga undang-undang KDRT. Jadi hukum pidana khusus ini tidak ada diatur di dalam KUHP. Jadi undang-undang yang pidana khusus itu diatur di luar KUHP. Mengerti sampai di sini rekan-rekan mahasiswa saya? Oh, Ada yang mau ditanyakan? apa yang membedakan hukum pidana dengan hukum perdata itu, Bu? Ya, hukum perdata itu yang mengatur, tadi sudah saya jelaskan bahwa hukum pidana itu hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang bersifat melindungi individu. Individu seperti yang telah saya jelaskan ya.
Ini dia, sudah saya jelaskan. Dia itu bagian dari semua hukum yang berlaku di suatu negara. Jadi dia bersifat mengatur hubungan individu dengan publik. Sedangkan hukum perdata itu sendiri ialah yang mengatur tentang area privat atau keperdataan. Kalau misalnya contohnya ini nih, kalau hukum pidana itu tentang kejahatan, pencurian, pelanggaran, atau kalau pidana khususnya tentang narkotika, psikotropika, dan terorisme. Kalau perdata nanti itu kita berbicara tentang hukum sewa menyewa, perjanjian jual beli, juga mengurus tentang pertanahan. Nah, di sana nanti perbedaannya, letak perbedaannya ya. Nah, dia. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi atau lanjut? Oke, lanjut ya. Bagian-bagian hukum pidana di sini ada hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Kalau hukum pidana objektif itu adalah ius punale, adalah seluruh peraturan yang memuat larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggaran peraturan itu diancam dengan pidana. Jadi pidana ini bersifat objektif, memuat perumusan tindak pidana serta ancamannya. Kalau pidana subjektif atau ius punendi adalah seluruh peraturan yang memuat hak negara untuk memidana seseorang yang melakukan perbuatan terlarang atau tindak pidana. Di sini juga ada pengertian dari hukum pidana material serta hukum pidana formal. Kita nampak lihat sini ya. Silakan rekan-rekan baca. Coba Mimi bisa bantu saya untuk baca apa itu hukum pidana material serta hukum pidana formal. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya, Bu. Saya akan membacakan apa itu hukum pidana material dan hukum pidana formal. Yang pertama, hukum pidana material atau hukum pidana substantif adalah seluruh peraturan yang memuat perumusan berikut ini. Yang pertama, perbuatan-perbuatan apakah yang dapat diancam pidana. Yang kedua, siapakah yang dapat dipidana atau dengan perkataan lain mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana. Yang ketiga, pidana apakah yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana atau disebut juga dengan hukum penitentiar. Hukum pidana material dimuat dalam KUHP dan dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana lainnya di luar KUHP atau hukum pidana substantif. Yang kedua, itu hukum pidana formal. Hukum pidana atau hukum pidana objektif dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP dan dalam peraturan perundang-undangan hukum acara pidana lainnya di luar KUHP. Oke, baik. Terima kasih Saudara Mimi. Di sini kan dia menjelaskan tentang hukum pidana material serta hukum pidana formal. Di sini juga ada terlihat atau muatan kata-kata KUHP dengan KUHAP. Teman-teman, sebelum saya masuk ke materi selanjutnya, tahu tidak apa itu KUHP dengan KUHAP? KUHAP. Ada yang bisa bantu jawab apa itu KUHP sendiri serta itu KUHAP? Ya, ada yang bisa bantu jawab apa singkatan dari KUHP dan KUAHP? Gimana Delvi, Alponsius, Yosep? Kalau KUHP itu kita undang-undang hukum perdana, Bu. Hukum perdana atau hukum pidana? Hukum pidana. Oke, baik ya. Saya ingatin KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak perdana. Perdana itu provider kartu ya. Jangan sampai lupa KUHP itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kalau KUHP itu Bu Delvi?
Alponsius, silakan siapa yang bisa bantu jawab? Yosep, Febri, Rina, Natalia Kuhap, Ayu. Kitab Undang-Undang Hukum Ya, Acara itu Pidana. siapa? Siapa? Maisara, Bu. Ya, silakan Ibu Maisara. Apa itu KUHP? Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oke, betul. Jadi KUHP itu berupa undang-undangnya, sedangkan KUHAP itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi itu KUHAP itu adalah bagaimana kita beracara atau melakukan apa yang ada tertulis di KUHP itu sendiri. Berbeda sekali ya, Bu ya, Pak. Nah, sekarang kita masuk ke bagian-bagian hukum. Di sini ada hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Apa itu perbedaan hukum pidana umum serta hukum pidana khusus? Yang pertama, hukum pidana umum itu ada Allgemein Strafrecht atau jas kommun, adalah hukum pidana yang berlaku umum atau yang berlaku bagi semua orang, atau hukum pidana ini dimuat dalam KUHP. Selanjutnya ada hukum pidana khusus atau Bisjonder Strafrecht ya atau jus speciali. Adalah hukum pidana yang berlaku khusus bagi golongan orang-orang tertentu atau yang memuat perkara-perkara tertentu nih, seperti misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, atau kita lihat tadi ada KDRT, ada tentang psikotropika dan lainnya. Hukum pidana khusus ini dimuat dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP. Nah, sekarang hubungan dari hukum pidana umum dan hukum pidana khusus ini sendiri adalah ketentuan dari hukum pidana umum itu tetap berlaku di samping ketentuan hukum pidana khusus sebagai pelengkap. Jadi, si pidana umum ini adalah sebagai pelengkap dari ketentuan hukum pidana khusus tersebut. Yang kedua, ketentuan hukum pidana khusus dapat menyimpang dari ketentuan pidana umum atau lex specialis derogat legi generalis, bahwa ketentuan dari hukum khusus ini menyampingkan ketentuan hukum umum ini. Jadi dasar hukum penyimpangan tersebut di atas dapat kita lihat pada pasal 103 KUHP. Nah, lanjutnya ada hukum pidana umum dan juga hukum pidana lokal. Di mana hukum pidana umum ini disebut juga dengan hukum pidana nasional, adalah hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah pusat yang berlaku pada seluruh wilayah negara. Sedangkan hukum pidana lokal atau lokal strafrecht disebut juga dengan hukum pidana komunal atau hukum pidana daerah atau hukum pidana setempat atau komunal strafrecht plus strafrecht adalah hukum pidana yang dibuat oleh daerah tingkat 1 atau tingkat 2 yang berlaku pada daerah tersebut. Hukum pidana lokal ini bukanlah hukum pidana khusus, meskipun dihadapkan dengan masalah-masalah yang khusus bagi daerah tersebut pada tingkat 1 dan tingkat 2 tadi. Hal ini disebabkan dengan hukum pidana lokal itu tidak mengandung azas-azas pidana yang menyimpang dari azas-azas pidana umum. Hukum pidana yang dikodifikasikan sendiri dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan. Maksudnya adalah hukum pidana yang dikodifikasikan ini atau gedofisir adalah hukum pidana yang telah dikumpulkan atau dibukukan serta dikitabkan. Atau kita lihat adalah KUHP dan KUHAP. Sedangkan dari hukum pidana yang tidak dikodifikasikan atau nicht gesofisir adalah kebalikannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu atau kita lanjut? Artinya kalau hukum pidana lokal itu memang daerah lokal itu sendiri Ya, yang pada membuat. tingkat 1 dan tingkat 2. Itu kan ada masalah-masalah seperti masalah-masalah yang ada pada di lokal atau daerah tersebut. Begitu ya Bu Delvi?
Nah, dalam hukum pidana itu ada hukuman yang ada di dalam KUHP. Itu terlihat pada pasal 10 KUHP, ada pidana pokok utama, di sana ada pidana mati, ada pidana penjara, penjara seumur hidup, pidana penjara selama waktu tertentu, misalnya hukuman 20 tahun atau sekurang-kurangnya 1 tahun. Ada pidana kurungan, maksudnya sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggi-tingginya adalah 1 tahun. Ada pidana denda, ada pidana tutupan, serta ada pidana tambahan, yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan penyitaan barang-barang tertentu, atau pengumuman dari keputusan hakim. Hukum pidana, perubahan dan penambahan pasal di dalam KUHP itu tersendiri. Dapat teman-teman lihat ya, di sini ada beberapa perubahan KUHP atau kita sebut dengan pembaharuan hukum pidana material secara parsial atau tambal sulam. Itu bisa teman-teman bandingkan. Silakan baca sendiri ya, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 merubah WVSNI menjadi WVS atau KUHP. Nanti bisa juga teman-teman baca dan download bahannya di aplikasi Edlink yang telah tersedia. Teman-teman, saya ingatkan jangan lupa isi absen di aplikasi yang telah tersedia. Tapi nanti saya juga akan mengecek absen kembali melalui hasil record Zoom yang saya laksanakan pada hari ini ya. Baik, Bu. Nah, ini dia lagi ada undang-undang selanjutnya ya. Ini dia, nanti dapat teman-teman lihat kembali. Nah, ini dia. Ada beberapa istilah dari tindak pidana itu sendiri. Kalau kita berbicara tentang tindak pidana adalah kita menyebutnya strafbarfeit. Strafbarfeit ya. Straf itu hukuman atau pidana, sedangkan feit itu adalah perbuatan. Istilah lain yang dipergunakan adalah delik, di mana ada delik itu adalah peristiwa pidana. Delik hukum sama dengan peristiwa hukum, begitu ya. Di mana maksudnya itu adalah perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, atau hal yang dapat diancam dengan hukuman dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan dengan hukuman atau tindak pidana. Nah, di sini juga ada definisi tindak pidana. Ada Simon, ada Van Hamel, dan ada juga Sivos. Di sini juga saya telah tuliskan itu unsur-unsur dari tindak pidana itu sendiri. Ada menurut Lamintang, unsur tindak pidana itu terdiri dari unsur objektif serta unsur subjektif ya. Dapat teman-teman lihat juga di slide yang telah saya bikin. Di sini saya juga menjelaskan tentang subjek dari tindak pidana tersebut. Di dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat menjadi subjek itu adalah hanya manusia atau naturalized person. Sedangkan badan hukum person atau korporasi dan hewan tidak dapat dijadikan subjek tindak pidana. Sampai di sini paham ya? Jadi suatu badan, suatu PT, suatu CV, atau suatu korporasi itu tidak bisa dijadikan dia sebagai subjek dari tindak pidana tersebut. Jadi yang hanya bisa dijadikan subjek itu atau yang bertanggung jawab itu adalah manusia atau orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri. Hal-hal yang menyatakan bahwa manusia sebagai subjek tindak pidana adalah terdapatnya perumusan tindak pidana. Ini juga bisa teman-teman baca, ada jenis-jenis pidana yang ditentukan dalam pasal 10 KUHP. Hanya ditunjukkan kepada manusia atau orang dalam hukum pidana yang berlaku sekarang menganut azas kesalahan seorang manusia yang disebut dengan hukum pidana kesalahan atau Schuldstrafrecht. Dalam Schuldstrafrecht yang dianggap dapat berbuat kesalahan hanyalah manusia, yaitu yang berupa kesalahan perorangan atau individual Schuld. Oke, baik. Ini nanti juga teman-teman bisa baca
Ada beberapa jenis tindak pidana. Waktu Zoom saya kurang dari 10 menit lagi. Ini dapat teman-teman baca ya. Delik formal atau apa itu tindak pidana formal. Di sini ada delik komisi, delik material, serta delik omisi. Teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dan saya ingatkan untuk hari ini kita tidak ada tugas ya. Tidak ada tugas, jadi kita tidak membuat atau melakukan apa-apa untuk sesi atau pertemuan di ketujuh ini. Oke, segini rasanya kuliah saya untuk pertemuan ketujuh Sistem Hukum Indonesia yang membahas atau mengangkat topik tentang hukum pidana. Ada lagi pertanyaannya teman-teman? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tapi misalkan kalau kita tidak mempunyai cukup waktu untuk di Zoom ini atau Zoom-nya telah berakhir, teman-teman dapat melakukan memberikan pertanyaan di dalam grup WA ya. Nanti silakan jika kelas Zoom ini telah berakhir dan teman-teman baru teringat, Bu, saya tadi lupa menanyakan bahwa apa itu tindak pidana itu terbagi ke dalam apa saja dan baru ingat. Nah, silakan teman-teman tanya di dalam grup WA, nanti akan saya jawab setelah saya membaca pertanyaan dari teman-teman. Grup WA itu terbuka 1 kali 24 jam, tapi mungkin membalasnya nanti sebisa saya. Yang pasti nanti akan saya balas ketika saya membacanya. Oke, baik, cukup. Masih ada yang mau ditanyakan? Atau saya cukupkan sampai di sini untuk pertemuan ini? Gimana? Saya cek dulu ya. Mimi Siti Aisyah. Hadir, Bu. Oke. Yosep Tukur. Hadir, Bu. Oke, baik. Maisara. Hadir, Bu. Oke, Delvino Frita, Febri, Rinal. Oke, baik. Untuk malam ini kameranya on semua. Terima kasih ya teman-teman atas partisipasinya untuk perkuliahan ini dengan saya. Semoga untuk pertemuan selanjutnya semangatnya sama seperti hari ini, tidak meninggalkan kameranya atau di-off-kan kameranya. Baik. Saya cek aja ya, Arwin, Joni, Lisa Lastari, ada Rina Octavia, Dedi Primadani, Natalia Ayu, Yosafat, Radek Jul, ada yang belum terpanggil? Udah, Bu. Oke. Alfonsius Tiboy, Bu. Siapa? Oh ya, Alfonsius Tiboy. Oke ya. Oke, baik teman-teman, sekian perkuliahan Sistem Hukum Indonesia hari ini dengan saya. Terima kasih partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Oke, silakan Liv ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianda Prima Putri, SH.MH. Saya adalah dosen dari program studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kegiatan Tridharma perguruan tinggi dari unsur penelitian dan publikasi karya ilmiah. Adapun tujuan dilakukannya penelitian dan publikasi dari karya ilmiah ini yang merupakan salah satu unsur dari Tridharma perguruan tinggi dan dapat diharapkan untuk dijadikan referensi kepada objek peneliti, mahasiswa, dan serta institusi dari perguruan tinggi. Adapun penelitian dan publikasi karya ilmiah yang saya lakukan adalah sebagai berikut.
Yang pertama itu ada pendidikan narkotika untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang baik di Indonesia. Ini diterbitkan di OJS Online Journal System Encyclopedia Education Review Volume 1 nomor 1 tahun 2019. Nah, di sini temuannya, narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas, baik dari segi norma, ruang lingkup, materi, maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor di atas, juga karena perkembangan kebutuhan dari kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap dari narkotika tersebut. Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika itu dibagi menjadi 3 golongan mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah dirumuskan dalam pasal 6 pada ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Pendidikan narkotika sangat penting dilakukan di Indonesia agar menciptakan generasi penerus bangsa. Untuk penelitian selanjutnya yaitu ada asesmen sebagai salah satu bentuk rehabilitasi bagi si pecandu narkoba. Ini juga telah saya terbitkan pada jurnal Encyclopedia Social Review volume 1 nomor 1 tahun 2019. Adapun temuan dari penelitian ini adalah secara umum asesmen dapat digambarkan sebagai suatu proses mendapatkan informasi tentang klien secara komprehensif, baik pada klien memulai program, selama menjalani program, hingga selesai mengikuti program. Informasi tentang klien pada umumnya dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu ada observasi, wawancara, serta pemeriksaan medik. Pelaksanaan asesmen tidak hanya dilakukan di balai atau di lokal rehabilitasi BNN, namun dapat juga dilakukan di perwakilan BNN di daerah atau BNNP dan BNNK kota. Selanjutnya ada cyberbullying against children in Indonesia. Itu diterbitkan di International Conference on Social Science, Humanity, Economic, and Law in Council pada tahun 2018. Adapun temuan dalam penelitian ini adalah bullying adalah pengguna kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Adapun ancaman dan hinaan saat ini dilakukan tidak hanya secara langsung melalui tatap muka antara pelaku dan korban, tetapi dapat dilakukan melalui sarana perantara seperti telepon seluler, ada pesan singkat ataupun media sosial. Tak jarang bullying di media sosial menempatkan anak-anak sebagai korban. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Perlindungan hukum bagi anak itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Dalam perubahan kedua, Undang-Undang Perlindungan Anak, tindakan ini dapat dikenakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang informasi dan transaksi elektronik. Perlu adanya pembelajaran kepada anak bagaimana menghormati dan menghargai aparat penegak hukum, perlu ditingkatkan penyidikan dan verifikasi serta SDM dari aparat penegak hukum tersebut. Selanjutnya ada penelitian saya yang berjudul Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana di dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Penelitian ini juga telah diterbitkan pada Encyclopedia Social Review itu volume 1 nomor 2 tahun 2019.
Temuannya adalah fungsi pidana ini adalah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi yang umum di mana hukum pidana merupakan sebagian dari keseluruhan lapangan hukum, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, ialah dia mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Yang kedua, fungsinya yaitu khusus. Fungsi khusus ini melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum lainnya. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum ini. Sebabnya, mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai ultimum remedium atau obat terakhir? Karena apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan, hukum pidana baru akan diberlakukan. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragis atau nestapa yang menyedihkan. Sehingga hukum pidana dikatakan sebagai mengiris dagingnya sendiri atau sebagai pedang bermata dua. Keyword untuk penelitian ini adalah tindak pidana, perkembangan, serta pandangan konsep dan ahli. Berikutnya, judul penelitian saya adalah pemeriksaan penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Kelas 1B Bukit Tinggi. Untuk penelitian ini telah saya terbitkan pada jurnal Sumatera Law Review, itu volume 1 nomor 1 tahun 2018. Adapun temuan pada penelitian saya yang ini adalah penelitian ini bertujuan menjawab 3 permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan gugatan ganti penggabungan usaha untuk memperoleh ganti kerugian, di mana pelaksanaan pemeriksaan gugatan penggantian penggabungan usaha untuk memperoleh ganti rugi dalam perkara pidana pada Pengadilan Negeri Kelas 1B Bukit Tinggi. Yang kedua itu ada pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan pada perkara yang ganti kerugiannya digabungkan dengan perkara pidana di Pengadilan Kelas 1B Bukit Tinggi tersebut. Yang ketiga, kendala dalam melakukan pemeriksaan penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana di Pengadilan Kelas 1B Bukit Tinggi. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Kelas 1B Bukit Tinggi ini adalah kurangnya dari pengetahuan masyarakat. Yang kedua, mereka telah melakukan upaya perdamaian terlebih dahulu dengan mengganti semua kerugian yang diderita oleh korban. Maksudnya di sini adalah kerugian secara material. Yang ketiga, ada pertimbangan hakim terhadap tingkat ekonomi terdakwa yang digugat ganti kerugian oleh penggugat atau korban. Selanjutnya, penggugat atau korban harus dapat memberikan atau membuktikan seluruh kerugian yang dideritanya. Selanjutnya, penelitian saya yang berjudul Analysis of the Effect of Organizational Culture on Performance of Employees. Ini case studinya of the Kominfo Office of Pariaman City. Ini juga telah diterbitkan pada Jurnal Ilmiah Ekotrans dan Erudisi volume 1 nomor 1 tahun 2001. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi berada pada kategori sangat baik ditinjau dari indikator ada inovasi dan keberanian mengambil resiko, perhatian terhadap detail atau berorientasi hasil, berorientasi pada manusia, berorientasi pada tim, agresif dan stabil. Kinerja pegawai berada pada kategori yang sangat baik ditinjau dari indikator kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung jawab petugas pelayanan, kemampuan dari petugas pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, dan berdasarkan analisis regresi linier sederhana menunjukkan bahwa terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman. Dari hasil analis korelasi produk momen diperoleh tingkat hubungan yang signifikan
antara pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman dengan kategori kuat. Oke, selanjutnya itu saja yang ada penelitian saya terhadap penelitian dan publikasi karya ilmiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rianda Prima Putri, SHMH. Saya adalah dosen dari Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video PDD UKTPT atau Pernyataan Diri Dosen Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengabdian kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa dari pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama itu ada pengabdian masyarakatnya pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan di Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur. Di sana di dalam tim pengabdian kepada masyarakat itu diketuai oleh Bapak Yohanis Esos MPD, di mana saya di sana adalah sebagai anggota dari pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian masyarakat di sini juga terlampir surat tugasnya, dan di sini juga ada tempat, tanggal, serta hasil kegiatan dari pengabdian kepada masyarakat saya. Nah, untuk pengabdian selanjutnya ada resiko koalisi Partai Gemuk. Di sini di pengabdian masyarakat resiko koalisi Partai Gemuk ini itu diketuai oleh Bapak Berian Haryadi SHMSI, di mana anggotanya adalah saya Rianda Prima Putri dan Bapak Khairul. Nah, di sini juga tertera bahwa penelitian itu dilakukan di SMK Sekolah Menengah Kejuruan Kosgoro Padang yang dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2018. Selanjutnya, pengabdian masyarakat berikutnya adalah peningkatan kapasitas perangkat nagari dan bamus sekecamatan Pangkalan, Kabupaten 50 Kota. Di sini di kegiatan pengabdian ini saya juga sebagai anggota dari tim pengabdian ini yang diketuai oleh Bapak Khairul, dan Berian juga sebagai anggotanya. Ini dilakukan pengabdian ini di kantor Camat Pangkalan, Pangkalan Kabupaten 50 Kota pada tanggal 17 Juni 2017. Selanjutnya, pengabdian kepada masyarakat saya adalah pemberdayaan masyarakat melalui penerapan metode living livelihood dalam mengembangkan pariwisata Nagari Maninjau di Kabupaten Agam. Ini terdiri dari yang diketuai oleh Ibu Rizky Afri Mulia, dan anggotanya ada beberapa orang dosen, ada 2 orang dosen dan juga seorang mahasiswa. Saya di sini adalah sebagai anggota dari pengabdian masyarakat tersebut. Nah, tempatnya ini ada di Kenagarian Maninjau, Kecamatan Kabupaten Agam. Ini dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2021. Nah, segitu dari beberapa pengabdian masyarakat yang telah saya lakukan. Terima kasih.
atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT saya dalam bidang pengajaran. Di sini saya juga melampirkan link video terkait proses belajar mengajar di kelas ini secara online. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.